Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tang dengan NEM A2436003233. Hari ini saya akan membahas sebuah program yang digunakan untuk menghitung luas permukaan dan volume balok menggunakan bahasa programan C++. Dalam dunia matematika, kita seringkali berhadapan dengan berbagai bentuk geometri, salah satunya adalah balok. Untuk balok, dua hal yang sering kita hitung adalah luas permukaan dan volumenya. Melalui program ini, kita akan melihat bagaimana C++ dapat membantu kita menyelesaikan penghitungan tersebut dengan cara yang lebih struktur, efisien, dan mudah dimengerti. Kode programan yang akan saya jelaskan menggunakan konsep fungsi untuk menghitung kedua nilai ini, sehingga kita bisa memaksimalkan logika penghitungan, dan bagian utama program hal ini tidak hanya membuat program lebih mudah dibaca, tetapi juga lebih mudah untuk diperbaiki dan diperbarui. Dalam presentasi ini, saya akan membahas satu, fungsi untuk menghitung luas permukaan dan volume balok. Dua, cara kerja program di mana pengguna akan diberikan input berupa panjang, lebar, dan tinggi balok. Tiga, output hasil penghitungan luas permukaan dan volume berdasarkan data yang telah diberi. Dengan penggunaan pendekatan ini, kita bisa memanfaatkan kekuatan programan untuk melakukan penghitungan yang kompleks dengan lebih sederhana. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana kode ini bekerja. Baik, mari kita jelaskan kode program dari awal sampai akhir secara terperinci, serta bagaimana setiap bagian bekerja sehingga program bisa menghitung luas permukaan dan volume balok. Pada bagian awal kode, include stream ini adalah header yang digunakan untuk memuat fungsi input atau output standar di C++ seperti cin atau con. Dan keduanya, fungsi namespec std digunakan untuk menghindari penulisan std di setiap kali kita ingin menggunakan fungsi yang ada di dalam namespec std seperti cin atau con. Fungsi pertama yang didefinisikan adalah hitung luas. Float. Tipe data ini digunakan karena kita ingin mendukung angka desimal seperti 12,5 atau 7,5, 7,8. Hal ini berguna untuk penghitungan yang lebih akurat. Hitung luas seperti ini. Hitung luas float panjang, float lebar, float tinggi. Fungsi ini menerima 3 parameter berupa panjang, lebar, tinggi, semuanya dalam bentuk float. Di dalam fungsi kita menghitung luas permukaan balok dan rumusnya 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Rumus ini menunjukkan luas dari setiap sisi balok yang diikuti sisi panjang kali lebar, panjang kali tinggi, dan lebar kali tinggi. Lalu mengalihkan hasil dengan 2 karena ada 2 pasang sisi yang identik. Dan return fungsi ini mengembalikan hasil penghitungan luas permukaan balok. Fungsi kedua adalah hitungan volume. Yang bertugas menghitung volume balok. Sama seperti hitung luas di atas, fungsi ini juga menerima 3 parameter panjang, lebar, dan tinggi dalam bentuk float.
dalam bentuk float. Rumus untuk menghitung float balok adalah volume panjang kali lebar kali tinggi. Dengan rumus ini, kita mendapatkan hasil dari perkalian 3 dimensi balok yang memberikan volume ruangan yang bisa diisi oleh balok tersebut. Dan return ini, fungsi ini mengembalikan hasil penghitungan volume balok seperti yang di atas tadi. Dan berikutnya inti main atau main. Berikut fungsi utama main adalah bagian dari program yang akan dijadikan pertama kali oleh sistem. Diakrasi variabel 3 variabel panjang, lebar, tinggi dideklarasikan sehingga tipe float dideklarasikan menjadi tipe float yang nantinya akan menyimpan input dari pengguna. Tipe float digunakan karena panjang, lebar, dan tinggi bisa berupa angka desimal. Input dari pengguna count digunakan untuk menampilkan pesan ke pengguna, meminta mereka memasukkan nilai panjang, lebar, dan tinggi balok. Dan chain kemudian digunakan untuk menangkap input dari pengguna dan menyimpan nilai yang dimaksud ke dalam variabel panjang, lebar, tinggi. Setelah input diterima, program kemudian memanggil fungsi hitung luas dan hitung volume. Hitung luas dan hitung volume. Hitung luas, program ini memanggil fungsi hitung luas dan menyimpan hasil penghitungan ke variabel luas. Dan hitung volume demikian pula program memanggil fungsi hitung volume dan menyimpan hasil penghitungan ke variabel volume. Setelah hasil penghitungan diperoleh, program akan menampilkan luas permukaan dan volume balok menggunakan count. Luas penampilan rinci luas sudah dihitung, dan count volume menampilkan nilai volume yang sudah dihitung. Dan NDL digunakan untuk membuat hasil baru di akhir output sehingga hasil terlihat rapi. Dan mengakhiri program dengan return 0. Ini menandakan bahwa program telah berhasil dijalankan tanpa kesalahan dan sistem mengakhiri eksekusi program dengan status sukses. Dan mari kita operasikan codingannya. Kita akan memasukkan angkanya. Nah, kita masuk. Lihat hasilnya. Kesimpulannya, input pengguna memberikan input berupa panjang, lebar, tinggi balok. Panjang, lebar, tinggi balok. Fungsi hitung luas digunakan untuk menghitung luas permukaan balok. Fungsi hitung volume digunakan untuk menghitung volume balok output. Program menampilkan hasil luas permukaan dan volume yang dihitung. Program ini bekerja dengan baik
karena menggunakan pendekatan modular dengan fungsi sehingga penghitungan dapat dipisahkan dalam bagian utama program dan kode menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Sekian dari saya, presentasi saya tentang mencari luas dan volume balok. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.